untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sukacita pagi hari ini, kiranya kita boleh semakin mengucap syukur buat setiap hari demi hari yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita awali pagi ini dengan bersama-sama menyembah Dia. Kita meninggikan nama Dia, kita mengagungkan Dia. Saat aku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita katakan di hadapan Tuhan bersama-sama. Kami sembah Tuhan, kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur
surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami ingin menjalani kehidupan kami hari lepas hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika Tuhan memberikan pada kami kesempatan untuk kehidupan ini, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan, dan kami ingin hidup dalam tujuan dan rencana Tuhan itu. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan, kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, memampukan kami untuk mengerti, dan kami boleh hidup dalam kebenaran itu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan membuka kitab kita dari Roma pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saudara, kalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca ayat ini secara perlahan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan bagaimana, sejauh mana kita menjadi genuine, asli. Tahun 1994 atau 95, saya belanja ke toko buku dan saya membeli sebuah buku yang di dalamnya banyak menginspirasi saya. Judul buku itu adalah Anda lahir sebagai orisinil, jangan mati sebagai tiruan. Anda lahir sebagai orisinil, jangan mati sebagai tiruan. Sudah, judul buku ini sangat menyentak saya ketika membaca itu. Tentu ada latar belakangnya. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara juga mengalami krisis seperti yang pernah saya alami. Krisis yang saya maksud adalah kita kurang bisa menerima diri kita sendiri. Kita melihat diri kita sendiri itu serba kurang. Nggak senang melihat wajahnya, nggak senang melihat fisiknya, nggak senang melihat ukuran tingginya, nggak senang melihat rambutnya, nggak senang melihat gayanya, bahkan nggak senang mendengar suaranya. Kok aneh ya suara saya? Kok aneh ya badan saya? Kok aneh ya rambut saya? Saudara, kadang kita itu ingin menjadi seperti orang lain dalam penampilan. Maka ada banyak orang meniru-niru orang lain. Penampilannya, gayanya, suaranya, apa semua. Saudara, buku itu makanya sangat menyentak saya ketika saya membacanya. Engkau lahir sebagai orisinil, jangan mati sebagai tiruan. Saudara, hari ini kita membaca tentang apa yang Allah inginkan dari kita. Ayat ini diawali dengan persembahkanlah tubuhmu, ya,
mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Saudara, Tuhan sangat menghargai ternyata diri kita. Tuhan yang mencipta kita itu mencipta kita dengan unik. Tuhan mencipta kita memang berbeda. Memang saya dan saudara diciptakan berbeda. Berbeda dari orang lain dan hanya satu-satunya Anda. Satu-satunya saya. Manusianya yang suka mengkloning. Allah tidak suka. Allah menciptakan Anda orisinil. Tidak ada sama sekali yang sama dengan orang lain. Maka seharusnya saya dan saudara bangga, bahagia, bersyukur dengan apapun yang ada pada diri Anda. Saya tidak tahu apakah di antara kita yang bergabung dalam doa pagi ini ada yang minder dengan keadaan diri. Hari ini firman Tuhan sapa kamu. Tuhan ciptakan kamu unik. Tuhan sengaja cipta kamu seperti itu. Tuhan sengaja ciptakan saya seperti ini. Suara saya seperti ini. Penampilan saya seperti ini. Gaya saya seperti ini. Saudara, ada banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi seperti orang lain. Sepertinya lebih nyaman jadi orang lain. Sepertinya lebih enak jadi orang lain. Dan mencoba meniru. Saudara, ingat baik. Tuhan memang menciptakanmu kayak gitu. Bersyukurlah. Tidak ada, saudaraku, yang Tuhan ciptakan tanpa konsep yang jelas. Itu makanya semestinya saudara-saudara dan saya berbahagia sebagaimana yang telah Tuhan ciptakan. Dan jadilah diri Anda. Berhentilah mengharapkan kita atau Anda sebagai sesuatu yang berbeda. Memang itu dirimu. Itu saya. Saudara, ketika kita berbicara tentang diri kita, dicipta dengan satu tujuan. Rick Warren sangat menjelaskan tentang hal ini. Dan berbagai kesempatan buku Rick Warren sangat memberkati saya. Saya berkali-kali membaca. Bahkan sampai hari ini, kadang saya lihat lagi, saya baca. Saya kurang tahu berapa kali saya sudah baca buku itu. Karena saya ingin meneguhkan, meyakinkan, Sumardi kamu diciptakan seperti itu dengan satu tujuan. Maka kalau sesuatu yang saya sudah tahu, memang itu tujuan Tuhan menciptakan saya tidak benar-benar membutuhkan persetujuan orang lain untuk melakukan hal itu. Sesuatu yang sudah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan saya. Saya nggak perlu minta persetujuan orang lain untuk saya melakukan. Oh, setuju enggak Anda saya melakukan ini? Saya tidak perlu. Karena Tuhan memang ciptakan saya untuk itu. Saya akan kerjakan tanpa meminta persetujuan siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita seharusnya mensyukuri keadaan kita. Apa yang saya katakan ini bukan berarti saya dan saudara tidak boleh menerima saran orang lain. Bukan, tidak itu maksud saya. Bukan itu poinnya. Bukan berarti karena Anda nggak mau menerima masukan orang lain, oh memang saya seperti ini. Bukan. Bukan itu juga yang saya maksudkan. Tapi yang saya maksudkan adalah Anda menghargai, Anda mensyukuri seperti apa keadaan Anda diciptakan oleh Allah. Karena Tuhan punya tujuan spesial terhadapmu.
terhadap dirimu itu. Tuhan punya tujuan yang spesial. Saudara, ketika kita berbicara tentang ini, ya, beranilah hari ini Anda menerima jati diri Anda. Kita berani menerima diri Anda sendiri. Sebagaimana Tuhan sudah ciptakan kita. Saudara, bolehkah kita memiliki sikap yang demikian? Kita bisa mengatakan begini, Bapa, aku percaya dalam jati diriku. Aku tidak akan berusaha dengan berpura-pura mengharapkan bahwa aku adalah sesuatu yang lain. Berusaha menyesuaikan diri dengan keinginan-keinginan orang lain. Aku bebas berlari dalam perlombaan lariku sendiri. Saudara, indah bukan? Kita tidak perlu bersaing dengan orang lain. Saudara, ayat apa bagian penjelasannya juga menjelaskan itu, saya tidak perlu bersaing dengan orang lain. Maka kadang-kadang saya juga heran. Ada banyak orang di rumah pun bersaing. Kakak adik bersaing. Di tempat bekerja apalagi. Kadang di gereja pun bersaing. Ironisnya hamba Tuhan pun bersaing. Saya suka berpikir, apa yang mau disaingkan? Saudara, kenapa kita harus takut orang lebih baik dari kita? Kenapa kita harus merasa orang lain menyaingi kita? Ketika saya mengerti kebenaran ini, saudaraku, saya selalu percaya bahwa masing-masing orang itu unik. Sehingga kita tidak perlu menyaingi siapapun. Dan kita tidak perlu bersaing dengan siapapun. Kita berlomba dalam perlombaan kita sendiri. Kita berlomba dalam perlombaan kita sendiri. Bagaimana saya dan saudara berfungsi sebagaimana yang Tuhan ingin Anda berfungsi. Saudara, perhatikan baik. Jangan kita mengira bahwa kita harus menyesuaikan diri dengan keinginan-keinginan orang lain. Tidak juga, saudara. Demikian juga jangan marah saat orang lain tidak sesuai dengan keinginan kita. Saudara, seringkali orang menggoda saya. Pak Sumardi, saya nggak suka dengan Bapak. So, kalau nggak suka, kenapa? Wajar kan? Saudara, kalau orang nggak suka dengan saya, biasa. Biasa itu, ada yang suka, ada yang tidak. Justru saya heran kalau semua suka. Itu kelihatan bohongnya. Saya nggak perlu merasa minder kalau orang nggak suka dengan kita. Saudara, ketika ada orang berbeda, biarlah berbeda. Ketika ada orang berbeda, belajarlah kita menerima. Demikian juga ketika kita berbeda, jadilah berbeda. Saudara, jalanilah hidup ini. Jalanilah hidupmu hari ini dengan sikap. Perhatikan baik. Jalanilah hidupmu hari ini dengan sikap. Aku menikmati pribadi yang Tuhan Allah ciptakan. Siapa itu? Dirimu sendiri. Diri saya sendiri. Saudara, Tuhan menciptakan Anda dan saya istimewa. Itulah yang Tuhan kehendaki hari ini untuk saudara syukuri bersama-sama. Kita mensyukuri, Tuhan, Kau menciptakan kami istimewa. Tuhan, Kau menciptakan kami unik. Kami kagum akan semua itu. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak puji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum
Yesus, terima kasih. Hari ini Engkau sungguh mengingatkan kami bahwa Engkau menciptakan kami sangat unik. Engkau rindu kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami sedemikian dan Engkau punya tujuan yang khusus buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini kadang kami iri, kami cemburu, kami ingin seperti yang lain, kami ingin seperti orang lain, kami ingin meniru, bahkan mencoba seperti gaya orang lain. Padahal Tuhan menciptakan kami spesial, unik. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh sungguh mensyukuri akan pribadi ciptaan-Mu ini dalam setiap kami. Kalau ada rekan-rekan kami yang bergabung dalam persekutuan doa pagi hari ini, yang selama ini merasa minder dengan fisiknya, dengan gayanya, dengan penampilan, dengan suaranya, dengan apapun yang ada pada dirinya, Tuhan, tolonglah dia. Supaya dia boleh sungguh bersyukur, belajar melihat potensi yang besar dalam dirinya. Tuhan menciptakan siapapun di dunia ini khas dan unik. Kami bersyukur Tuhan. Bapa di surga, kami pagi ini, kami juga berdoa bersama-sama. Kami mau berdoa untuk setiap orang tua kami. Kiranya Engkau sungguh yang menolong, memimpin mereka. Agar dalam masa tuanya mereka boleh sungguh-sungguh juga mensyukuri bahwa setiap keadaan yang boleh mereka hadapi, yang boleh Tuhan izinkan mereka alami, biarkan mereka tetap bersyukur ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka, agar masa tua mereka lalui dengan sungguh-sungguh hati yang bersuka cita, oleh karena apapun yang Tuhan boleh izinkan dalam kehidupannya. Berkati para orang tua kami, usia lansia, supaya dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka, Tuhan biarkan Tuhan yang terus boleh menolong, supaya orang tua kami boleh mensyukurinya. Kami bersyukur karena ada banyak orang tua kami yang masih bisa terlibat aktif dalam pelayanan sosial, dalam pelayanan di gereja, dalam kegiatan-kegiatan aktivitas yang lain. Kami juga berdoa Tuhan supaya mereka terus bisa menggunakan masa hidupnya untuk hal yang sangat berguna, yaitu memberitakan Injil Kerajaan-Mu, menceritakan pengalaman hidup bersama Yesus. Biarlah itu boleh sungguh orang-orang tua kami lakukan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang tua kami yang sedang dalam kondisi fisik yang kurang sehat. Mereka terpaksa berbaring dan bahkan membutuhkan bantuan orang lain. Tuhan, jangan biarkan mereka merasa frustasi, mereka merasa, oh Tuhan, down, tapi biarkan mereka tetap boleh menikmati anugerah Tuhan. Karena kami percaya siapapun kami semua akan mengalami hal yang sama, fisik kami semakin hari semakin lemah. Tetapi biarkan kami boleh menikmati, dalam keadaan kami boleh menyadari Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih juga ajar kami orang-orang muda ya Tuhan, untuk kami boleh menghormati, menghargai orang-orang tua kami. Dan biarkan itu boleh sesungguh menjadi warisan teladan yang kami tinggalkan buat anak-anak kami, supaya anak-anak kami pun tahu bersikap dengan benar terhadap orang tua. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami terus berdoa supaya siapapun kami, biarkan kami mensyukuri keadaan kami masing-masing. Kami rindu kami hidup dengan sukacita. Kami berlomba bukan dengan orang lain. Kami berlomba dalam perlombaan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam kondisi sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan berkatilah proses pemulihan kesembuhan. Kami sungguh mau Tuhan kiranya bilur-bilur-Mu membersihkan, menyucikannya. Kiranya kuasa darah-Mu yang boleh membasuh dosa kami, itu juga yang boleh membasuh, membersihkan setiap sakit penyakit. Berikan kesembuhan, dan biarkan saudara-saudara kami terus berharap dan percaya akan lawatan Tuhan. Berkati mereka semuanya, agar mereka tetap boleh bisa
bersama-sama melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, seluruh aktivitas kami hari ini, pekerjaan, baik pekerjaan kantor, usaha, maupun pekerjaan rumah tangga, demikian juga anak dalam pendidikan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dalam kehidupanmu hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, selamat beraktivitas. Saudara, bersyukurlah akan keberadaan dirimu, karena Tuhan menciptakan kamu unik dan istimewa. Mari kita bersama-sama berlomba dalam perlombaan kita sendiri. Dan Tuhan ingin kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadanya. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.